Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah di hari yang ke-24 ya. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini terkait zakat, saya ingin mengutip sebuah perkataan dari seorang sahabat Nabi, di mana perjuangannya untuk mendapatkan keimanannya, beliau menempuh hampir setengah belahan dunia. Ya, itulah Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, al-ilmu kathirun, ilmu itu banyak, wal umru qasirun, tapi umur kita ini sedikit. Fakhudh ma tahtaju ilaihi min amri dinika, maka tuntutlah, ambillah, ya, carilah ilmu yang kemudian bermanfaat untuk urusan agama. Maka apa yang kita pelajari pada hari ini termasuk satu perkara yang sangat penting di dalam urusan agama kita. Kira-kira ada 3 perkara yang Allah turunkan itu berdampingan, berpasangan. Satu, kita tahu ketika Allah kemudian berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini berpasangan, yang berarti Bapak Ibu tidak ada pilihan untuk memilih mengamalkan yang satu dan meninggalkan yang satu, karena syarat diterimanya adalah dua-duanya diamalkan sekaligus. Gak mungkin kita taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Maka ketaatan kita kepada Allah sudah pasti ditolak. Dan tidak bisa kita hanya taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah. Maka ketaatan kita kepada Rasul ditolak. Pilihannya cuma satu, melakukan dua-duanya sekaligus. Yang kedua, wa anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini juga tidak bisa diamalkan secara parsial. Misal, ada seseorang syukurnya kepada Allah luar biasa, tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah ditolak. Sebagaimana jika ada seseorang dia bersyukur kepada orang tuanya, tapi tidak bersyukur kepada Allah, maka syukurnya kepada orang tuanya juga ditolak. Yang ketiga, ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Aqimis salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka penyampaian ini di dalam Al-Quran itu disebutkan puluhan kali, yang berarti salat kita dan zakat kita ini itu berdampingan. Yang menurut ulama, jika dia salat tapi tidak zakat, maka kemungkinan salatnya ditolak. Begitu juga sebaliknya, jika ada seseorang zakat tapi tidak sholat, maka zakatnya ditolak. Makanya zakat ini Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu kepastian dalam syariat Islam ya, yang kita tidak perlu bersusah payah untuk kemudian mencari atau mendatangkan dalil. Dalilnya sudah cukup banyak sekali. Perintahnya itu jelas di dalam Al-Quran. Dan kita kemudian tahu bahwasanya hukumnya apa? Wajib. Ya. Nah, mari kita bahas. Ini kalau bahas dua, ada zakat itu, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu untuk membersihkan harta. Zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa.
Kadang-kadang orang sering salah nih. Bayar zakat fitrah dipikirnya sudah bayar zakat mal. Betul? Saya sudah bayar zakat, alhamdulillah. Kapan? Waktu bulan Ramadan. Oh, zakat mal. Oh, itu Ustadz yang bayar beras 3 kilogram. Oh, salah Pak. Itu zakat fitrah itu. Jangankan antum, fakir miskin yang punya makanan pada hari raya atau pada malam hari raya dan keluarganya saja dia keluarkan zakat fitrah. Apalagi antum yang kemudian punya harta sudah melewati nisab. Mari kita lihat zakat mal terlebih dahulu, baru kita bahas zakat fitrah. Karena dua-duanya ini berbeda satu dengan yang lain. Namun kita lihat dulu posisinya di dalam satu instrumen sedekah, ya. Bahwa zakat ini sering disebut sebagai sedekah. Betul? Sedekah ini satu instrumen umum, ya. Sedekah nanti dia terbagi menjadi dua. Ada sedekah yang sifatnya harta, ada sedekah yang sifatnya non harta. Kalau yang non harta apa saja? Banyak, Pak. Senyum sedekah, akhlak yang baik sedekah, kalimatut thayyib sedekah, imatatil adza 'anit tariq sedekah. Ada apa di jalan ketemu paku kah atau halangan yang menghalangi jalan, kita angkat sedekah. Ada sedekah yang sifatnya harta. Nah, yang harta ini ada dua juga. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnahnya banyak. Ada infak, ada hibah, ada wasiat, ada wakaf, ya. Nah, sementara yang wajib, nah itulah zakat, warisan, nazar. Nah, itu yang wajib. Maka hari ini yang kita bahas adalah sedekah dalam bab harta yang masuk kategori wajib. Ya. Jadi kita tahu, oh posisi zakat itu sedekah harta wajib. Nah, siapa saja yang kemudian disyaratkan untuk mengeluarkan zakat? Yang pertama, orang Islam. Orang Islam, seorang muslim. Itu syarat pertama. Jadi kalau ada orang non muslim pengen zakat, bisa? Bisa kalau dia menjadi muslim dulu. Ya. Karena itu syarat pertama, Pak. Mau zakat harus jadi muslim dulu baru bisa. Ya. Yang kedua apa? Milik sempurna. Harus harta miliknya. Harus sempurna harta miliknya. Misalnya antum dititipin uang sama orang 200 juta selama 1 tahun. Wajib zakat? Antum dititipin cuman megang doang. Berarti kan bukan milik sempurna, Pak. Wajib zakat? Enggak, ini titipan. Kalau titipan itu bukan milik sempurna. Nanti orangnya yang mengeluarkan zakat. Kita bukan milik kita. Jelas, Pak ya? Gimana kalau misalnya saya punya uang terus saya hutangin ke seseorang? Piutang. Ini posisinya saya punya uang 200 juta, saya titipin ke orang lain. Wajib zakat atau saya pinjamkan, bukan titipin, saya pinjamkan. Wajib zakat? Kata Imam Syafi'i, piutang itu ada dua. Piutang lunak, piutang keras. Lunak itu maksudnya ini orang punya kemampuan bayar. Keras, ini orang susah dibayarnya. Nah, kalau yang susah bayar, kata beliau, nggak wajib zakat. Zakatnya nanti ketika dia sudah bayar. Tapi kalau lunak, kita tahu dia punya kemampuan dan dia akan membayar, maka kata beliau wajib zakat. Jadi kita ulangi, satu apa? Islam. Dua apa? Sempurna, milik dia.
Tiga, hasil usaha yang baik. Jadi zakat ini khusus, Pak. Yang bayar diatur, hartanya diatur, yang terimanya diatur, waktunya diatur. Nah, ini harus kemudian kita pahami terlebih dahulu. Satu apa? Islam. Dua apa? Sempurna kepemilikan. Tiga apa? Hasil usaha yang baik. Ya, kalau misalnya harta hasil begal, wajib zakat atau tidak? Gak wajib, Pak. Balikin semuanya. Ini jangan ada pemikiran, oh nggak apa-apa saya korupsi, nanti keluarkan 2,5%, sisanya jadi halal. Enggak, Pak. Zakat itu syaratnya hasil usaha yang baik. Yang tidak baik itu tidak diterima. Innallaha thayyib, Allah itu baik, la yuqbalu illa minat thayyib. Tidak menerima kecuali dari yang baik. Jelas ya? Nah, kemudian yang keempat, cukup nisab. Cukup apa? Nisab. Nisab itu artinya batas ambang minimal kita kena zakat. Itu namanya nisab. Nisabnya itu 85 gram emas. Saya ingatkan, kadang ada orang berpikirnya dihitung dari batas ambang. Ya, misalnya dia punya emas ada 300 gram. Berapa zakatnya? Yang dia kalikan 85 gram kali 2,5%. Karena dia tahu kan batas ambangnya 85, Ustaz. Salah. 85 ini batas terbawah, tapi yang dihitung dari jumlah yang melewati. Jelas? Jadi kalau antum punya emas 100 gram, sudah wajib zakat? Kali 100 atau 85? 100. Ya. Itu batas ambang terakhir. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir, hanya 2,5% yang Allah minta. Masih ada sisa berapa? 97,5, Pak. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kelima, cukup haulnya. Cukup haulnya. Ya, haul itu kepemilikan. Kepemilikan kita sudah 1 tahun. Ya. Bapak Ibu, alhamdulillah muslim kan? Sudah hadir di sini nih muslim. Syarat pertama sudah. Syarat kedua, sempurna milik. Harta Bapak Ibu sempurna milik Bapak Ibu? Insya Allah. Sudah 2. 3. Hasilnya hasil yang baik? Insya Allah. Ya. 4. Sudah cukup nisab? Coba dibayangin dulu. Sudah cukup nisab? 85 gram emas, berarti emas sekarang 1 gramnya 1.700.000 kali 85 banyaklah ya. Tapi Basnas itu mengeluarkan edaran bahwa mereka menggunakan 1 juta, bukan 1.700.000, yang berarti kalau pakai ukuran Basnas 85 juta. Sudah punya uang 85 juta? Insya Allah. Sudah cukup 1 tahun? Belum. Keambil mulu. Ini pertanyaannya, keambilnya ini untuk apa nih? Karena nanti sisa dari kebutuhan pokok, sisanya itu baru kemudian kena zakat. Apa saja kebutuhan pokok, Pak? Apa ibu-ibu kebutuhan pokok? Makan, pokok, ya. Bayar listrik, pokok, ya kan? Bayar air, pokok. Apalagi? Cicilan mobil, pokok.
Ada darurat, ada hajiah, ada tahsiniyah. Yang boleh menjadi pengurang zakat itu cuman yang daruriyah. Ingat, daruriyah itu kalau nggak dipenuhi mati. Itu ukurannya. Langsung aja biar nggak ini ya. Nggak makan mati. Maka ketika keluarkan untuk makan dia mengurangi. Nggak bayar air mati. Kita susah lah ya, jangan mati, kita susah. Nggak punya handphone mati. Nah, maka jangan jadikan itu sebagai pengurang zakat. Ini biar kita tidak menjadikan harta kita, kebutuhan kita sebagai penghalang zakat. Jangan sampai ada jamaah punya uang 120 juta. Udah mau jatuh tempo ini. Beli motor katanya. Akhirnya dia beli motor, hartanya berkurang di bawah nisab. Alhamdulillah di bawah nisab kagak keluar. Masya Allah, jangan. Nggak boleh. Ya. Yang mengurangi hanya yang pokok saja. Ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya, kita langsung poin-poinnya karena habis ini kita masih bahas zakat fitrah. Ya, nanti di akhir baru kita diskusi. Oke? Yang bayar diatur, yang terima juga diatur. Jadi yang terima ini nggak bisa sembarang Pak. Nggak boleh sembarangan kecuali dikeluarkan sesuai dengan mustahiknya. Satu, siapa yang berhak dapat zakat? Fakir miskin. Siapa itu fakir miskin? Ada fakir, ada miskin. Fakir orang yang nggak bisa bekerja sudah. Tulang belakangnya patah. Dia nggak bisa berdiri dengan baik, dia nggak bisa bekerja. Maka dia terima zakat. Dua, fakir miskin. Miskin ini dia punya harta tapi hanya bisa memenuhi kebutuhan hari ini dan besok. Maka dia termasuk. Dua, amil zakat. Amil zakat ini orang yang mengelola zakat. Dia berhak dapat zakat? Berhak. Ya. Kemudian yang ketiga, mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam, yang hatinya ini, jadi mu'allaf itu mu'allafa qulubuhum, orang yang hatinya itu dilembutkan untuk kemudian menerima hidayah. Agar semakin lembut hatinya, maka kita kasih zakat agar imannya semakin kuat. Itu mu'allaf. Lah kalau sudah mu'allaf 20 tahun, apa masih berhak dapat zakat? Masih berhak atau tidak? Sudah mu'allaf 5 tahun masih berhak dapat zakat? Masa 5 tahun belum lembut juga hatinya? Maka sudah tidak dapat lagi jika dia sudah kuat keimanannya. Jelas ya? Riqab. Riqab ini orang-orang yang menjadi budak dan dia dijanjikan untuk dimerdekakan. Kecuali dia membayar sejumlah uang. Mungkin riqab zaman sekarang sudah tidak ada Pak ya. Sudah tidak ada. Tapi kalau tidak salah di Malaysia itu pernah ada. Mereka menjadikan orang-orang yang sedang ditahan, misalnya dia punya masalah dan dia itu harus bayar uang untuk dia keluar, sempat itu dimasukkan ke dalam asnaf ya. Kemudian gharimin. Ya, gharimin ini orang yang kemudian terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang. Tapi kemudian nanti muncul perbedaan. Hutangnya ini hanya hutang untuk yang mubah begitu. Bukan untuk hutang judi misalnya. Ya. Tapi kemudian jika dia bertobat maka dia boleh dapat. Ya. Itu syarat-syarat penerima. Syarat-syarat penerima. Bukan syarat penerima, tapi orang yang masuk dalam golongan mereka yang menerima. Fisabilillah, orang yang menegakkan agama Allah. Dulu tuh fisabilillahnya ini khusus orang yang ikut perang Pak. Orang yang ikut perang. Mereka yang ikut berperang menegakkan agama Allah
Ya, walaupun dia orang kaya, tapi kalau dia fisabilillah di zaman itu, maka dia juga dapat zakat. Ya, karena zaman sekarang fisabilillah ini sudah tidak ada. Kalau kita dekatkan maknanya dengan yang terjadi zaman dulu, maka ulama mencoba memperluas ya, bahwa fisabilillah ini semua orang yang menegakkan agama Allah secara ilmunya, dakwahnya, belajar atau menuntut ilmu agama, maka dia berhak dapat zakat fisabilillah. Bangun masjid boleh nggak pakai uang zakat? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Bangun masjid tuh nggak boleh pakai uang zakat. Ustadz, saya punya zakat, kayaknya beli karpet buat Masjid Kuba oke juga, boleh? Nggak boleh. Ya, maka zakat itu dia khas, hartanya diatur, ya, yang bayarnya diatur, waktu pembayarannya diatur, dan yang menerima juga diatur. Ya, nah, itu secara garis besar nanti kita tanya jawab. Sekarang kita langsung ke zakat fitrah, ya, zakat fitrah Bapak Ibu. Mungkin pembahasan zakat fitrah akan lebih banyak, tapi nanti pertanyaan monggo silahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakat yang sifatnya itu harta, kita mengenalnya dengan zakat mal. Ada zakat yang berkaitan dengan nafs atau jiwa, kita kenal dengan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Sebenarnya fitr ini punya kaitan, punya hubungan berasal dari akar kata yang sama dengan iftar. Apa? Iftar. Iftar ini kebalikan dari saum. Kalau saum kita berpuasa, kalau iftar itu artinya membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ya. Kita makan. Kita membatalkan puasa, namanya apa? Namanya iftar. Ya. Maka ketika kita mengatakan zakat fitri, berarti zakat yang dikeluarkan setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Ya. Jadi asal katanya itu masih memiliki asal kata yang sama. Zakat fitrah dengan fitir dengan iftar. Makanya kita sebut Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, maka kemudian ketika Imam Abu Daud mengatakan dari Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitri tuhratan lisaim minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Allah itu mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari apa? Dari kata-kata yang sia-sia, dari kata-kata kotor, ya, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi agar puasa kita ini makin sempurna, Pak. Dibersihkan puasa kita ini agar dia semakin maksimal pahala yang didapatkan. Ya, saya ulangi, zakat fitri yang berarti zakat yang dibayarkan setelah melaksanakan apa? Puasa Ramadan. Untuk apa? Untuk membersihkan manusia dari kata-kata kotor, dari hal-hal yang merusak pahala puasanya. Kalau zakat mal, untuk membersihkan hartanya dari yang kotor-kotor, bayarlah zakat mal. Kalau fitrah,
membersihkan puasa kita dari hal-hal yang merusak puasa kita. Ya. Nah, kata Nabi, aghnuhum fi hadzal yaum. Buat mereka cukup di hari ini, kata Nabi. Siapa yang dibuat cukup? Fakir miskin. Ya. Agar apa? Agar hari itu mereka enggak keliling. Mereka enggak keliling untuk minta-minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aghnuhum an tawaf hadzal yaum. Tawaf. Jangan biarkan mereka tuh tawaf keliling untuk minta-minta di hari Idul Fitri. Ya, biarkan mereka itu kenyang di hari itu, cukupkan mereka di hari itu. Kan biasanya dulu ada orang-orang miskin yang mereka tuh muter minta-minta karena nggak punya makanan. Ya, karena itu maka kemudian zakat fitrah membuat mereka berdiam diri di rumahnya, mereka nggak keliling untuk minta-minta kepada manusia di jalanan. Masya Allah. Ya, kalau kita melihat substansi dari apa yang Allah perintahkan, maka hikmahnya itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Besar sekali hikmahnya. Nah, ya, dan hukumnya ini wajib, ya, dilaksanakan bagi setiap muslim, wajib. Kapan kira-kira dikeluarkan, Bapak Ibu? Ya, maksudnya kapan kita itu mengeluarkan zakat fitrah? Ya, kita akan lihat waktu afdalnya. Waktu afdalnya itu kapan? Ya. Sebelum itu wajibnya ini bagi siapa dulu sebelum kita masuk ke situ? Siapa saja yang wajib? Muslim, anak-anak, dewasa, perempuan, laki-laki, yang sehat akalnya, yang tidak sehat akalnya. Hanya satu yang tidak diwajibkan bayar zakat fitrah, kafir, nggak wajib. Tapi muslim siapapun dia, bahkan nanti kita lihat bayi yang dia lahirnya itu di malam 1 Syawal, wajib. Tuh. Luar biasa. Kalau zakat mal tadi tidak semua muslim wajib. Kenapa? Ada syarat harta yang minimal. Betul? Namun zakat fitrah ini wajib hukumnya. Addu an kulli khurrin wa abdin saghirin aw kabirin nisfa sa'in min burrin aw sa'an min tamrin aw sya'irin. Bayarkan untuk tiap-tiap orang yang merdeka. Hamba, jadi yang merdeka dulu itu kan ada budak, ada yang merdeka. Seorang budak, seorang yang merdeka, anak kecil, orang tua, nah, ini sudah kemudian harus dikeluarkan, dibayarkan zakat fitrahnya. Ya, nah, jadi mayoritas jumhur ulama mengatakan yang mampu membayarkan zakat fitrah mereka yang punya makanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Misalnya serumah nih, ya, dia punya makanan malam itu ada untuk dirinya dan keluarganya di malam Idul Fitri, maka dia dan besok, ya, jadi di malam Idul Fitri dia punya makanan dan untuk besok maka dia wajib membayarkan zakat fitrah. Ya, mau orang tua, mau anak-anak, anak kecil, semuanya wajib. Misalnya seorang suami wajib menafkahi siapa? Istri, anak-anaknya. Maka semua yang wajib dia nafkahi harus dia bayarkan zakat fitrah mereka. Ya, harus dia bayarkan. Ya. Nah, kapan kita bayar zakat fitrah? Bapak Ibu sudah bayar zakat fitrah? Belum? Belum. Boleh nggak bayar sebelum waktunya? Kalau zakat mal, boleh nggak bayar sebelum haulnya? Ini ada dua pertanyaan. Boleh nggak bayar sebelum nisab dan bayar sebelum haul? Kalau nisab, nggak boleh. Nggak boleh bayar sebelum nisab. Hatta antum semangat pengen Ustaz, ana pengen zakat. Walaupun harta ana baru
belum mencapai nisab, nggak boleh Pak. Tak ulama nih antum mau sholat wajib tapi belum masuk waktunya. Kalau nisab nggak boleh. Tapi kalau bayar sebelum haul itu diperbolehkan. Itu namanya ta'jiluz zakah, mempercepat pembayaran zakat. Misalnya Ustadz haulnya ini masih 6 bulan lagi, cuman uang saya sudah 1 miliar ini, ya boleh nggak saya bayar sekarang? Boleh, boleh. Saya takut nanti berkurang-kurang lagi ini, maka lebih baik saya bayar sekarang ketika sudah mencapai nisab. Itu dibolehkan. Itu kebaikan di atas kebaikan. Ya. Ketimbang ada orang udah 200 juta, antar dulu dah. Masih banyak kebutuhan sampai tahun depan. Kali nanti tahun depan sudah di bawah nisab kan jadi nggak bayar zakat. Nah, ini kebalikan ini. Ya. Nah, kalau zakat fitrah, ya namanya aja zakat fitrah, fitr, maka dibayarkan pada hari fitr atau hari lebaran. Ya. Berarti pada tanggal berapa? 1 Syawal. Ya. Ini didasarkan oleh apa yang disabdakan baginda Nabi, aghnuhum fi hadzal yaum. Buatlah mereka, cukupkan mereka pada hari ini. Pada hari ini berarti hari itu hari 1 Syawal. Namun kemudian Bapak Ibu sekalian, ulama kemudian memiliki beberapa pendapat ya, terkait waktu persisnya. Ya. Apakah sejak terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan atau sejak terbitnya fajar 1 Syawal? Ya, nah Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, qaul jadid ini perkataan beliau setelah beliau berada di Mesir, ya. Dan jumhur ulama waktu wajib itu, ini waktu wajib. Waktu wajib itu sejak terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Itu waktu wajib, ya. Nah, ini waktu wajibnya. Sedangkan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, perkataan beliau waktu beliau di Irak, ya, beliau menyatakan bahwa waktu wajibnya adalah sejak terbitnya fajar bulan Syawal. Ya, ini ada sedikit perbedaan karena ini nanti berhubungan dengan ada kasus misalnya kalau ada orang meninggal dunia, ya, tepat saat matahari terakhir bulan Ramadan sudah tenggelam. Oke. Tapi fajar Syawal itu belum terbit, apakah dia wajib zakat atau tidak? Nah, kalau mengikuti pandangan yang pertama, beliau bilang masuk setiap terbenamnya maka sudah wajib. Jika sudah kemudian sebelum terbitnya fajar berarti dia belum wajib, ya. Nah, namun kami sarankan bayarkan saja zakat fitrahnya ketika dia sudah kemudian melewati malam Syawal, ya. Nah, namun jika misalnya kita ingin membayar, kalau afdolnya itu sebelum sholat Idul Fitri itu afdolnya, ini waktu afdol, ya. Nah, namun jika ingin membayar sebelum Lebaran, apakah boleh? Boleh. Mendahulukan bayar zakat fitrah sebelum terbitnya matahari fajar Syawal boleh. Bahkan ada ulama yang kemudian menyatakan bahwa dulu Ibnu Umar kanu yu'tunaha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Kami bayar zakat itu sebelum Idul Fitri sehari atau dua hari. Ada juga yang membayar 3 hari sebelumnya, ya. Ada juga yang kemudian menyatakan kalau sudah masuk bulan Ramadan sudah boleh, asalkan bayarnya itu jangan setelah sholat Idul Fitri, Pak. Ya, kalau setelah sholat Idul Fitri itu, ya,
ini sudah apa? Sudah lewat. Ya. Ini sudah lewat. Kalau sudah lewat berarti sama kayak antum punya hutang. Kan zakat fitri ini berarti kita punya hutang kepada fakir miskin kan? Kalau sudah lewat, apakah hutang itu hilang? Antum punya hutang kepada seseorang, lewat waktu bayar, apakah berarti hutang itu tidak dibayarkan lagi? Enggak, tetap bayar. Cuman nanti hukumnya jadi berubah, jadinya sedekah biasa. Maka boleh Bapak Ibu mulai dari hari ini bayarlah zakat di Masjid Kuba, karena ditakutkan misalnya panitia itu pembagiannya ini kan dalam waktu satu malam juga nggak mungkin Pak Rohiman ya. Bagi-bagiin dalam waktu satu malam, apalagi sebelum sholat Idul Fitri dia sampai, ya ini sulit. Ya, maka sudah boleh dilakukan dari sekarang. Nah, boleh nggak mendahulukan pembagian zakat fitri sebelum hari raya? Nah, amil itu kemudian ketika dia menerima zakat fitri, dia menjadi wakil dari orang yang membayar. Maka kalau ada kebutuhan mendesak dari mustahik, orang yang menerima zakat itu sebelum Idul Fitri, maka kemudian boleh dia mendahulukan. Ya, boleh dia mendahulukan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah boleh mengakhirkan membayar zakat fitri setelah salat Id? Ya itu tadi, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah lewat. Ya, nanti dia statusnya malah jadi sedekah biasa. Ya, nah begitu. Bahkan sampai diatur, apakah janin wajib bayar zakat fitrah? Belum wajib. Yang wajib adalah mereka yang lahirnya, ya. Pokoknya jika dia melewati malam Idul Fitri, malam 1 Syawal, maka bayi ini sudah harus dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau masih janin, ya ini tidak masalah lah, ya. Dia tidak masalah tidak bayar karena masih janin, ya. Belum menjadi seorang bayi. Nah, sekarang kita lihat apa yang kemudian dikeluarkan dalam zakat fitrah, ya. Zakat fitrah ini Bapak Ibu sekalian, kunna nukhriju zakatal fitri id kana fina Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin aw sa'an min aqidin fala azalu ukhrijuhu kama kuntu. Kami keluarkan zakat fitrah ketika dulu Rasulullah bersama kami 1 sok ta'am, 1 sok kurma, 1 sok syair gandum, 1 sok zabib atau 1 sok aqid. Nah, nanti berarti yang dikeluarkan itu semua yang disebutkan di atas itu bahan makanan pokok. Jadi nggak bisa sembarang kita keluarkan zakat fitrah. Boleh nggak tukang susu ngeluarin zakat fitrah 3 liter susu? Tidak boleh, karena susu bukan makanan pokok. Boleh nggak tukang keju ngeluarin keju 3 kilo sebagai zakat fitrah? Nggak boleh, kecuali dia jadi makanan pokok. Antum ana di sini makanan pokoknya nasi lah, bukan keju Pak. Jadi makanannya itu makanan pokok. Jadi dulu tuh kan makanan pokok mereka tuh ya gandum, apalagi korma, ya. Korma tuh dijadikan makanan pokok oleh kaum muslimin karena memang makanan pokok mereka itu kurma dan harus makanan mentah. Nggak boleh tuh. Ustaz nih kayaknya mantep nih kalau zakat fitrah ana beras ini ana langsung masak nasi goreng gitu. Kalau ana jadi nasi kebuli ini kan mereka tinggal makan Ustaz. Begitu. Ya. Nah, makanya dia kasih
yang siap santap, ya. Tidak boleh. Bentuknya harus bahan makanan mentah. Kenapa Bapak Ibu? Alasannya makanan siap makan itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Nanti fakir miskin nggak bisa nyimpan, Pak. Mereka nggak bisa nyimpan, ya. Jadi kalau bahan makanan beras, gandum, ya dia bisa simpan untuk waktu yang sangat lama untuk kebutuhan hidupnya, ya. Nah, jadi tadi bahan makanan pokok, bahan mentah, nggak boleh dimasak. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih ukurannya ini, ukuran dari zakat fitrah. Ini yang kalau dalam hadis itu kan tadi satu sok, ya. Ya kalau udah ukurannya satu sok, kenapa sekarang ukurannya banyak yang beda? Iya kan? Kenapa satu sok yang kemudian disebutkan sa'a min tamrin atau sa'a min syair, satu sok gandum atau satu sok bahan makanan gandum atau korma? Kenapa kemudian ukuran satu sok sekarang itu jadi berbeda-beda? Nah, ini yang jadi pembahasan kita. Satu sok itu, Pak, itu volume, Pak. Ini volume. Satu sok itu apa? Volume. Ya. Bahwa ternyata satu sok gandum dengan satu sok korma itu beratnya beda loh, Pak. Misalnya kita pakai volume, itu beda. Misalnya satu sok, misalnya satu sok korma sama satu sok gandum, kira-kira sama nggak, Pak? Beratnya masih beda, ya, karena beratan kurma, ya, karena ini kan bicara volume, Pak, ya, satu sok itu volume, ya. Sementara telapak tangan orang dewasa ini 4 itu baru satu sok, betul? Jadi satu sok itu 4 kali hafanat. Hafanat ini 2 telapak tangan yang sedang dari orang dewasa, 4 kali itu baru satu sok. Itu volumenya tuh itu. Namun jika kemudian kita menggunakan isinya yang berbeda, itu pasti beratnya beda, Pak. Nah, maka kemudian ulama itu memiliki perbedaan di dalam konversinya masing-masing. Konversinya beda, Pak. Ya. Ada yang kemudian menggunakan konversi satu sok itu 4 mud, kalau tidak salah ya, 4 mud. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini jika kita pakai konversi lama, satu sok 4 mud dikali itu sekitar 2,7 kilo. 2,7 kilo, 2.700 gram itu 2,7 kilo ya. Nah, itu kalau pakai konversi lama. Kalau kita kemudian pakai, dan konversinya Imam Abu Hanifah juga beda. Karena beliau pakai satu sok Irak, di mana satu sok Irak itu beratnya 3.800 gram atau 3,8. Makanya kan di kita akhirnya menggunakan dibakukan. Satu sok itu di kita tuh dibakukan berapa Bapak Ibu? 2,5 kilo. Ini mungkin untuk mengambil angka di tengah-tengah. Untuk mengambil angka di tengah. Tapi kemudian yang paling aman menyatakan bahwasanya kalau di Arab Saudi itu mereka pakai 3 kilo. 3 kilo. Ya. Nah, 3 kilogram beras. Ya. Kalau nggak salah kalau pakai literan jadi 3,5 liter. Ya. Nah, ala kulli hal ya kita ambil tengah-tengah lah. Ya. 3 kilo atau 2,75 kilogram. Nah,
Muncul masalah ketika kemudian bolehkah zakat fitrah dibayar pakai uang? Dibayar pakai uang. Ya. Madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini tiga madhab yang kemudian besar. Ya, mereka menyatakan ya zakat fitrah itu harus dibayar sesuai dengan aslinya, yaitu bahan makanan pokok yang mentah. Ya, qala Syafi'i wal ashabu la yujzi'u ikhrajul qimati wa bihi qala jumhur wa jawazaha Abu Hanifah. Ya. Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i menyatakan, ini pandangan dari Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, bahwa tidak sah zakat fitri dengan uang. Ya, tapi Imam Abu Hanifah memperbolehkannya. Memperbolehkan, ya. Nah, disinilah kita berlapang-lapang hati satu dengan yang lain. Ya, bedanya di furu, di teknis pembayarannya. Ada yang menyatakan boleh dengan uang, ada yang menyatakan tidak boleh dengan uang. Ya, di antara yang tidak memperbolehkan itu Imam Ahmad. Tapi Umar bin Abdul Aziz memperbolehkan. Memperbolehkan. Intinya ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Dan ini terkait dengan masalah furu'nya, cabangnya. Ya. Kalau misalnya ada yang bilang zakat fitrah tidak wajib, nah ini baru bermasalah. Ya. Nah, ini baru bermasalah. Tapi kalau berkaitan dengan teknis seperti ini, inilah keluasan dalam masalah fikih, ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kemudian kita membayar pakai uang, ya, kita tidak menggunakan bahan makanan pokok, ya, maka sebaiknya apakah ukurannya harus sama dengan Hanafiyah? Karena yang memperbolehkan membayar dengan uang itu ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan, ya. Artinya ulama sepakat kalau bayar zakat fitrah berdasarkan satu sok dari makanan pokok, ya, maka kemudian yang kita tahu tadi jumhur mengatakan ya 2,75 kilogram, ya. Namun kalau Imam Abu Hanifah itu beliau lebih berat ininya, sekitar 3,8 kilogram. Ya. Lantas kalau misalnya bayar pakai uang, ya, kalau bayar pakai uang sih ya paling bagusnya ikut ukurannya Imam Abu Hanifah 3,8. Karena termasuk yang kemudian membayar pakai uang yang memperbolehkan beliau. Ya, tapi kalau mau bayar dengan uang tapi dikeluarkan dengan nilai misalnya 2,7 kilogram, ya. Ada muridnya Imam Abu Hanifah namanya Imam Abu Yusuf. Ya, ini termasuk murid senior dari Imam Abu Hanifah itu. Ya, beliau tuh ukuran soknya Imam Abu Yusuf itu sama seperti ukuran soknya jumhur ulama. Jadi kalau mau ngambil pandangan beliau juga ya monggo silahkan. Kalau saya mengatakan ya ada pilihan, kita mau bayar pakai uang, pakai pandangan Imam Abu Yusuf 2,7 kilogram, monggo juga silahkan. Ya, jika memang misalnya itu daruratnya, karena kan kadang-kadang kita kasih beras Ustadz, mereka jual lagi kepada orang lain. Betul. Jadi dulu tuh kan orang ngantri nih terima pakai uang. Habis itu dia jual ke tukang beras. Tukang beras sudah nunggu nih. Ntar gua beli lebih murah, begitu ya. Misalnya di sini dikasih satu ininya berapa ribu? Nilai rupiahnya berapa ya pakai uang?
47.000 misalnya. Kata tukang beras, oh ntar gue tungguin nih. Dia tampung, udah datang kemudian dia kasih 45.000. Ya, makanya ketika panitia kita ngasih dalam bentuk uang misalnya, karena kita keterbatasan membeli beras. Ya kan, kalau dia dapat uang kemudian dia belikan beras, ini boleh-boleh juga. Namun kalau dia ngasih dalam bentuk uang langsung kepada mustahik, ya ini juga boleh-boleh saja. Ya. Kalau misalnya dia udah kasih beras aja, ya, silahkan dilihat daruratnya yang mana, yang paling terbaik. Kalau misalnya ternyata ngasih beras, ya, kemudian dia jual kepada tukang beras harganya 40.000, ya mendingan saya ngasih uang langsung. Jadi dia, ya, silahkan teknisnya diatur sebaik mungkin. Ya. Saya kira kita lebih banyak tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, kita diskusi. Ya ini zakat mal, zakat fitrah, monggo silahkan.